Bagi para pekerja kantoran, lembur adalah sebuah rutinitas yang melelahkan. Ditemani dinginnya pendingin ruangan, secangkir kopi basi, dan kehenginan gedung yang ditinggal penghuninya, terkadang kita merasa sendirian. Namun, benarkah kita benar-benar sendirian? Malam ini, kita akan menemani Ardi, seorang karyawan yang terjebak dalam tugas revisi mendadak di Menara Cempaka. Sebuah gedung megah yang berubah menjadi makam sunyi saat malam tiba. Ia hanya ingin menyelesaikan pekerjaannya dan segera pulang. Tetapi, gedung itu punya rahasia. Sebuah lantai yang seharusnya tidak ada, dan para penghuni yang tidak pernah benar-benar pulang kerja. Perjalanan Ardi menuju lobi malam ini akan membawanya ke sebuah lantai tersembunyi, di mana masa lalu menolak untuk mati dan terus mengulang malam terakhir mereka. Inilah kisah dari Gudang Fiksi berjudul Lantai 13. Langit di luar jendela raksasa Menara Cempaka sudah lama kehilangan warna birunya. Berganti menjadi hitam pekat yang seolah menelan cahaya lampu kota satu persatu. Di dalam, di lantai 9, hanya meja Ardi yang masih memancarkan cahaya. Sinar putih dingin dari monitor komputernya menjadi satu-satunya sumber kehidupan di tengah lautan bilik-bilik kerja yang gelap dan senyap. Jam di sudut layar menunjukkan pukul 22.47. Angka yang terasa seperti vonis. Hawa dingin dari pendingin ruangan terasa lebih menggigit dari biasanya. Atau mungkin itu hanya perasaannya saja. Tanpa dengungan puluhan komputer lain dan obrolan rekan kerja, setiap suara kecil menjadi begitu agung. Derit kursi rodanya di lantai vinil, ketukan jemarinya di papan ketik, bahkan embusan napasnya sendiri terdengar begitu keras di telinga. Menara Cempaka di siang hari adalah sarang lebah yang sibuk. Di malam hari, ia berubah menjadi makam yang megah. Ardi meregangkan punggungnya, merasakan sendi-sendinya berderak protes. Proyek revisi desain dari klien harus selesai malam ini juga. Sambil menyeruput kopi instan yang sudah dingin, pandangannya menyapu sekeliling. Bayangan-bayangan yang tercipta dari tumpukan berkas dan kursi kosong tampak memanjang dan menari-nari seolah memiliki kehendak sendiri. Ia selalu benci lembur sendirian di gedung ini. Bukan karena takut, katanya pada diri sendiri, tapi karena sepinya terlalu memekakkan. Teringat ia pada obrolan singkat di pantry sore tadi. Pak Udin, petugas kebersihan senior yang sudah bekerja di menara itu sejak pertama kali dibangun, sedang bercerita kepada beberapa karyawan baru. Gedung ini ada isinya, katanya dengan suara berbisik, matanya menyeratkan keseriusan. Terutama lift barang di belakang. Jangan pernah dipakai sendirian kalau sudah lewat maghrib. Dan jangan pernah cari-cari lantai yang hilang. Lantai yang hilang, Ardi mendengus geli saat itu. Omong kosong orang tua, pikirnya. Gedung ini punya 12 lantai perkantoran, 1 lobi di lantai dasar, dan 2 lantai basement. Sederhana, tak ada yang hilang. Klik. Suara terakhir dari tetikusnya menandakan pekerjaan telah usai. Ardi menghela nafas lega, menyimpan datanya, lalu mematikan komputer. Seketika, kegelapan total menelannya sebelum lampu sensor gerak di koridor menyala dengan enggan, memandunya dengan cahaya kuning yang remang. Hanya ada satu tujuan sekarang, pulang. Ia menekan tombol lift dan panah ke bawah menyala merah. Sambil menunggu, ia bisa mendengar dengung samar mesin lift yang merambat turun dari lantai atas. Terdengar normal, tetapi entah kenapa malam ini bunyinya terasa lebih lambat, lebih berat. Seperti mesin tua yang kelelahan. Pintu lift bergeser terbuka dengan suara mendesis yang panjang. Di dalamnya kosong dan terang, kontras dengan lorong kantor yang temaram. Namun saat Ardi melangkah masuk, lampu di dalam lift berkedip sekali,
hanya sedetik sebelum kembali normal. Ia menepis perasaan aneh itu, terlalu lelah, terlalu banyak kafein, hanya itu. Ia menekan tombol G untuk lobi dan pintu lift pun menutup dengan mulus mengurungnya dalam kotak logam yang sunyi. Di dalam lift, Ardi bersandar pada dinding logam yang dingin, memejamkan mata sejenak. Hanya beberapa detik lagi dan ia akan berada di lobi, lalu melesat pulang menuju kasurnya yang nyaman. Ia bisa merasakan getaran lembut saat lift mulai bergerak turun. Lantai 9, 8, 7. Angka-angka digital berwarna merah di atas pintu menurun dengan stabil. Semua terasa normal. Lalu, di antara lantai 6 dan 5, lift itu berhenti. Bukan berhenti yang mulus, melainkan sentakan tiba-tiba yang membuat perut Ardi terlonjak. Jantungnya berdebar kencang. Seluruh lampu di dalam lift padam seketika, menenggelamkannya dalam kegelapan absolut yang pekat. Kepanikan dingin mulai merayap di tengkuknya. Ia meraba-raba dinding, mencari panel tombol. Listrik gedung mati. Tapi mengapa hanya lift? Sama cepatnya dengan saat padam, lampu kembali menyala dengan sebuah kedipan panjang. Namun ada yang berbeda. Lift masih diam, tergantung senyap di antara lantai. Ardi menatap panel di hadapannya. Semua tombol tampak normal, kecuali satu. Tepat di bawah tombol 12 dan di atas tombol B1, kini ada sebuah tombol lain. Tombol bundar kecil, terbuat dari bahan yang tampak seperti kuningan pudar, tanpa angka atau simbol apapun. Ardi mengerjap, yakin matanya sedang menipunya. Ia sangat hafal panel ini. Ia melihatnya setiap hari. Tombol itu sebelumnya tidak pernah ada di sana. Rasanya mustahil. Pasti karena korsleting listrik tadi, pikirnya, berusaha mencari penjelasan rasional. Ia mencoba menekan tombol G lagi, lalu tombol buka pintu. Bahkan tombol alarm. Tidak ada yang berfungsi. Lift itu mati total. Kecuali cahaya lampunya. Hanya ada satu tombol yang belum ia sentuh. Tombol aneh tanpa nama itu. Dalam keheningan yang mencekam, hanya ada dua pilihan. Menunggu tanpa kepastian, atau menekan tombol misterius itu. Didorong oleh campuran keputusasaan dan rasa penasaran yang ganjil, Ardi mengulurkan jarinya dan menekannya. Tombol itu terasa dingin saat disentuh. Tidak ada bunyi klik. Tetapi, lift itu merespon. Dengan sebuah deret pelan, lift itu tidak bergerak turun, melainkan mulai naik. Perlahan, seolah melawan kehendaknya sendiri. Panel digital di atas pintu yang tadinya mati, kini menyala, menampilkan angka aneh, 13. Pintu lift bergeser terbuka, udara dingin yang menusuk langsung menerpa wajah Ardi, membawa serta bau apek dari debu dan kertas tua. Di hadapannya terbentang sebuah lorong kantor yang remang-remang, tampak seperti versi usang dari lantainya sendiri. Perabotannya tutupi kain putih tipis, beberapa meja berantakan seolah ditinggal terburu-buru, dan kalender di dinding menunjukkan tahun yang sudah berlalu puluhan tahun silam. Tidak ada satupun suara, sepi yang tidak wajar. Nalurinya menyuruhnya untuk tidak keluar. Ardi menekan tombol tutup pintu dengan panik. Ajaibnya, kali ini tombol itu berfungsi. Pintu lift menutup dengan lambat, menyembunyikan pemandangan ganjil itu dari pandangannya. Seketika, lift itu kembali meluncur turun dengan kecepatan normal tanpa berhenti, hingga tiba di lobi dengan bunyi ting yang ceria. Ardi keluar dengan langkah gemetar. Ia menoleh ke belakang, ke arah lift yang kini tampak normal. Ia meyakinkan dirinya sekali lagi, itu semua hanya halusinasi. Akibat kelelahan, stres, dan kopi basi. Hanya itu. Tidur Ardi tidak nyenyak. Bayangan lorong gelap dan kalender dari masa lalu terus menari-nari di benaknya. Sepanjang hari di kantor, ia tidak bisa fokus. Setiap kali melewati lift, jantungnya berdebar sedikit lebih kencang. Ia bahkan mencoba mencari informasi tentang Menara Cempaka di internet, mencari berita lama atau forum gosip, tetapi tidak menemukan apapun yang janggal. Semua orang seolah menganggap gedung ini normal. Sore harinya, saat ia hendak bersiap pulang, atasannya menepuk pundaknya. Ardi, maaf sekali, klien dari Singapura minta revisi minor tapi harus tayang besok pagi. Bisa tolong bereskan malam ini? Ardi ingin menolak. Setiap sel di tubuhnya berteriak untuk segera keluar dari gedung itu dan tidak kembali hingga matahari terbit. Tapi ia tidak punya pilihan. Dengan pasrah, ia mengangguk dan kembali ke mejanya. 1 jam, katanya pada diri sendiri. Paling lama, 1 jam. Waktu berlalu lebih cepat dari yang ia duga. Saat revisi akhirnya selesai,
Jam sudah menunjukkan pukul 23.00. Gedung sudah kembali sunyi senyap. Dengan perasaan was-was, Ardi berjalan menuju lift, kali ini memilih lift di lobi sayap barat, berharap ada yang berbeda. Pintu terbuka dan ia masuk dengan ragu. Ia menekan tombol G dengan cepat. Pintu menutup dan lift mulai turun. 12, 11, 10. Ardi bernapas sedikit lega. Namun kelegaan itu hanya sesaat. Tiba-tiba, lift berhenti dengan sentakan pelan dan semua tombol, termasuk tombol G yang menyala, meredup lalu padam. Lift itu kemudian bergerak lagi, bukan ke bawah, tapi ke atas, melawan perintahnya. Panel digital di atas pintu menyala, menunjukkan angka 13. Jantung Ardi seolah berhenti berdetak. Ini bukan mimpi, ini nyata. Pintu bergeser terbuka dengan suara derit yang menyiksa. Lorong yang sama seperti semalam terbentang di hadapannya. Kali ini Ardi tidak punya pilihan. Pintu lift di belakangnya tertutup rapat, dan semua tombolnya mati. Ia terjebak. Dengan langkah gemetar, ia mulai berjalan menyusuri lorong yang remang-remang itu. Dan kemudian ia melihat mereka. Di dalam bilik-bilik kerja yang berdebu, duduk sosok-sosok manusia. Pria dan wanita dengan pakaian kantor dari era 70-an, semuanya terpaku pada mesin tik atau tumpukan kertas di meja. Mereka bergerak dalam gerakan yang lambat dan berulang, mengetik tanpa suara, mengangkat gagang telepon yang tidak terhubung, membolak-balikan halaman buku besar. Tatapan mereka kosong, terpaku pada pekerjaan abadi mereka. Ardi menahan napas, bersembunyi di balik sebuah pilar besar. Mereka tampak tidak menyadari kehadirannya, terperangkap dalam siklus tanpa akhir. Tiba-tiba, seorang wanita di bilik terdekat berhenti mengetik. Perlahan, sangat perlahan, kepalanya berputar menghadap Ardi. Matanya yang seharusnya kosong, kini menatap lurus ke arahnya. Tidak ada ekspresi di wajahnya, hanya pengakuan dingin bahwa ada penyusup di dunia mereka. Kemudian, bibirnya yang pucat terbuka, mengeluarkan suara bisikan lirih yang seolah datang dari segala arah. Lembur. Wih. Ardi tidak menunggu lama lagi. Ia berbalik dan berlari membabi buta ke ujung lorong, mencari apapun, tangga darurat, jendela, jalan keluar apapun dari neraka ini. Napas Ardi terengah-engah, dadanya terasa sesak. Ia berlari tanpa tujuan, melewati deretan bilik kerja yang identik, sementara bisikan lembur itu terus bergema di belakangnya. Ia mendorong sebuah pintu berat di ujung koridor, berharap itu adalah tangga darurat. Namun ternyata, itu adalah sebuah ruang arsip yang pengap dan terlupakan. Ia masuk, menutup pintu dengan sepelan mungkin, dan menyandarkan punggungnya di sana, mencoba mengatur detak jantungnya yang menggila. Ruangan itu dipenuhi rak-rak besi yang menjulang tinggi, syarat dengan tumpukan map dan kotak kardus yang sudah menguning dimakan waktu. Udara di dalamnya beraroma kertas lapuk dan debu. Di tengah ruangan, sebuah meja kayu reot tergeletak, dan di atasnya, ada beberapa map yang terbuka, seolah seseorang baru saja membacanya sebelum pergi. Didorong oleh kebutuhan untuk mengerti apa yang sedang terjadi, Ardi memberanikan diri mendekati meja itu. Ia menyalakan senter dari ponselnya, mengarahkan cahayanya ke dokumen-dokumen di atas meja. Isinya adalah laporan internal perusahaan dan beberapa kliping koran dari tahun 1978. Matanya terpaku pada sebuah judul berita utama. Kebakaran hebat lumat lantai 13 Menara Cempaka. Belasan karyawan lembur jadi korban. Dengan tangan gemetar, Ardi membaca artikel itu. Berita itu mengisahkan tentang kebakaran yang terjadi akibat korsleting listrik di malam hari. Api menjebak seluruh tim divisi akuntansi yang sedang bekerja lembur untuk menutup buku akhir tahun. Yang lebih mengerikan, artikel itu menyebutkan bahwa pintu tangga darurat di lantai itu sengaja dikunci dari luar oleh seorang mandor bernama Basuki yang panik dan ingin mencegah api menyebar, sebuah tindakan yang justru menjadi vonis mati bagi semua orang di dalam. Ardi menemukan laporan investigasi internal yang menyatakan kasus itu ditutup sebagai kecelakaan untuk melindungi reputasi gedung. Lantai 13 tidak pernah dibangun ulang. Aksesnya ditutup, tombolnya dihilangkan dari lift, dan keberadaannya dihapus dari semua denah resmi. Para karyawan itu, bersama tragedi mereka, dikubur hidup-hidup di dalam gedung. Kini Ardi mengerti, mereka bukanlah arwah jahat, mereka hanyalah jiwa-jiwa yang terperangkap, mengulang malam terakhir mereka yang penuh teror. Selamanya, rasa takutnya berganti menjadi iba. Kerak!
Suara pintu lemari besi di sudut ruangan yang terbuka membuyarkan lamunannya. Dari kegelapan di dalam lemari itu, sesosok bayangan tinggi besar melangkah keluar. Sosok itu tidak seperti karyawan lain yang pasif. Ia memancarkan aura dingin yang penuh amarah. Ardi tidak perlu bertanya untuk tahu siapa dia. Itu pasti Basuki, sang mandor. Arwah penjaga yang tidak akan membiarkan siapapun membongkar rahasia kelamnya. Sosok itu menatap lurus ke arah Ardi. Dan untuk pertama kali malam itu, Ardi merasakan ancaman yang nyata dan aktif. Ini bukan lagi sekadar hantu, ini adalah pemburu. Sosok Basuki tidak berlari. Ia melangkah maju dengan pelan, namun pasti. Auranya yang penuh amarah terasa menekan udara di sekitar Ardi. Setiap langkahnya diiringi suara seret sepatu bot berat di lantai berdebu. Ardi tahu ia tidak bisa melawannya secara fisik. Ini adalah dunianya, aturannya. Ia harus berpikir. Matanya liar mencari-cari. Otaknya bekerja cepat. Ia teringat pada artikel koran itu. Kebakaran. Itu adalah kunci dari tragedi ini. Mungkin, itu juga kunci untuk keluar. Di dinding dekat pintu, matanya menangkap sebuah kotak alarm kebakaran manual berwarna merah, tampak sama tuanya dengan ruangan itu sendiri. Sebuah ide gila terlintas di benaknya. Saat Basuki semakin dekat, Ardi berlari ke arah yang berlawanan, memutari rak-rak arsip untuk mengulur waktu. Sosok mandor itu menggeram, suaranya seperti gesekan logam berkarat, lalu mulai menembus rak-rak itu seolah tak ada di sana, membuat jalan pintas. Waktu Ardi hampir habis. Dengan sisa tenaganya, ia melesat ke arah kotak alarm. Basuki sudah sangat dekat. Tangan bayangannya terulur untuk mencengkeram bahu Ardi. Tepat pada saat itu, Ardi menarik tuas alarm dengan sekuat tenaga. Tidak ada sirene yang berbunyi di lantai 13. Namun, sesuatu yang lain terjadi. Sebuah bel kuno berdentang nyaring di suatu tempat di dalam lantai itu, suara yang sama yang mungkin didengar para karyawan puluhan tahun lalu. Seketika, semua arwah karyawan yang tadinya pasif, kini menoleh serempak ke arah Basuki. Mereka tidak lagi mengetik atau menelpon. Siklus mereka telah pecah. Wajah-wajah kosong mereka kini dipenuhi oleh secercah ingatan akan teror malam itu, dan tatapan mereka semua tertuju pada pria yang telah mengunci mereka. Basuki membeku, perhatiannya teralihkan dari Ardi. Ia dikelilingi oleh para korbannya. Ardi tidak menunggu untuk melihat apa yang terjadi selanjutnya. Ia melihat panel di sebelah pintu lift tiba-tiba menyala. Tombol panah ke bawah berkedip-kedip, seolah mengundangnya. Ia berlari ke lift dan menekannya. Pintu terbuka seketika. Ia melompat masuk dan menekan tombol G berulang kali. Saat pintu lift mulai menutup, ia melihat sekilas para arwah karyawan mulai bergerak maju, mengelilingi sosok Basuki yang meraung tanpa suara. Lift meluncur turun tanpa henti, terasa lebih cepat dari sebelumnya. Saat pintu terbuka di lobi, Ardi terhuyung keluar dan jatuh berlutut di lantai marmer yang dingin. Beberapa petugas keamanan yang berlari ke arahnya, rupanya alarm yang ia picu di lantai terkutuk itu, terhubung ke sistem modern. Menatapnya dengan bingung. Baginya, ia telah melalui neraka semalaman. Tetapi bagi mereka, ia hanya menghilang selama beberapa menit. Ardi selamat. Ia segera mengundurkan diri keesokan harinya. Tidak pernah lagi menginjakkan kaki di Menara Cempaka. Namun, kutukan itu tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Terkadang saat sendirian di dalam lift di gedung manapun, matanya tanpa sadar akan melirik ke panel tombol, mencari ruang kosong di bawah angka 12, seolah mengharapkan sebuah tombol kuningan bundar muncul di sana. Dan sesekali, saat ia mengangkat telepon di kantor barunya, ia akan mendengar suara bisikan lirih dari seberang sebelum sambungan terputus. Lembur.